Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita bersama-sama membangun persekutuan berayat pada malam ini. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita mengawali persekutuan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 254, bait 1 dan 2, Kristus penolong umat yang percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena pada malam ini kami boleh membangun persekutuan berayat di rumah masing-masing. Tolonglah kami, pimpinlah kami, jauhkan dari godaan mara bahaya, sehingga apa yang kami alami membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing dalam kasih-Mu. Jauhkan kami dari godaan mara bahaya. Berfirmanlah kepada kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, ayat 17 sampai ayat 34. Kisah Para Rasul 7, ayat 17 sampai 34, yang demikian. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir, sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka, supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang
Tetapi putri Fir'aun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya, ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapakah kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Mendengar perkataan itu, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Berbahagialah yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan setiap hari. Saudara, renungan pada hari ini kita beri judul menafsir sejarah karya keselamatan Allah melalui Musa. Saudara, kita melanjutkan pembelaan Stefanus yang sudah kita pelajari bersama pada kebaktian berayat yang lalu. Stefanus dengan menuturkan ulang keadaan keturunan Abraham di Mesir setelah zaman Yusuf. Saat itu semangat nasionalisme bangsa Mesir bangkit. Lalu penguasa yang berkuasa pada waktu itu melupakan Yusuf yang pernah membawa Mesir diberkati Allah. Maka semua orang asing, termasuk keturunan Abraham, dijadikan budak. Dan bagaimana Allah menyertai mereka? Dengan menonjolkan peran Musa, diceritakan oleh Stefanus. Stefanus menghormati Musa, tidak menghujatnya. Jadi tuduhan yang disampaikan atau yang dituduhkan kepada Stefanus tidak benar. Terlebih, tuduhan itu juga dikaitkan dengan Yesus Kristus, orang Nazaret, yang dituduh hendak meruntuhkan bait Allah adalah keliru. Nah, saudara, Stefanus dalam menuturkan ulang peran Musa dengan memberi tekanan-tekanan tertentu dalam sejarah Israel. Ketika bayi Musa dibuang, seorang Mesirlah, yaitu putri Fir'aun, yang mengambilnya, menyelamatkannya, tanpa menyebut peran ibu dan kakak Musa.
Bahkan Musa diceritakan belajar segala hikmat orang Mesir, sehingga ia berkuasa dalam perkataan, berkuasa dalam perbuatan. Dan dengan hikmat ini Musa bertindak, namun ditolak oleh keturunan Abraham, hingga ia lari ke Midian. Saudara, Stefanus juga menuturkan bagaimana Allah menampakkan diri dan memanggil Musa. Di ayat yang terakhir, ayat 34 dikatakan, "Aku telah melihat seraya memperhatikan kesengsaraan umatku di Mesir, dan aku telah mendengarkan rintihan mereka, dan aku telah turun untuk membebaskan mereka. Dan sekarang, marilah aku akan mengutus engkau di Mesir." Nah, saudara, dalam situasi kita yang sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, jemaat Kristen harus berani bersikap kritis terhadap keadaan yang sedang kita hadapi ini. Sebagaimana Musa mempelajari segala hikmat orang Mesir dan menggunakannya, sehingga ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan, maka kita dalam menyelesaikan dan menolong saudara-saudara juga harus berpedoman kepada apa yang telah diterima oleh Musa. Musa dengan hikmat itu menolong saudaranya yang dianiaya oleh orang Mesir. Dan ketika ia meleraikan saudaranya yang sedang berkelahi, dia diancam oleh yang melakukan kesalahan. Tetapi hikmat itu yang menjadikan Musa bisa bertindak. Kita memang menghadapi pandemi. Dalam menghadapinya, apakah suara Allah kepada Musa seperti yang ada di ayat 34 itu juga ada menjadi suara Allah untuk kita hari ini? Aku akan mengutus engkau mengatasi persoalan ini. Saudara, pengikut Kristus adalah orang Kristen yang merdeka dalam iman kepada Kristus, hidup dalam kenormalan baru dengan cara memberlakukan protokol kesehatan. Memperkuat kekebalan tubuh juga perlu. Namun iman tetap utama dan pertama. Ingat, kecemasan tidak menolong apapun dan tidak menolong siapapun. Orang Kristen yang merdeka dalam iman adalah orang yang merasakan bagaimana Allah hadir, memberi kekuatan dan hikmat sehingga dapat bertindak dengan benar, bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi sesama. Tuhan memampukan saya dan saudara untuk bisa memberlakukan firman-Nya. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 324. Kita nyanyikan bait 1 sampai 4. Kau mutiara hatiku. Tetap mau ku miliki, ya
Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami keluarga-keluarga Kristiani, warga GKJW Jemaat Blitar, datang ke hadirat-Mu bersyukur karena kami boleh belajar dari Stefanus yang menerjemahkan kisah pemanggilan Allah kepada Musa, dan itu terjadi justru di luar kehidupan bangsa Israel di tanah perjanjian. Dan hikmat Allah menyertai Musa karena Tuhan berkenan kepadanya. Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu di tengah pandemi saat ini. Sehingga kami dengan hikmat yang dari Tuhan, juga hikmat yang boleh kami pelajari dari warisan leluhur, kami dapat bertindak secara benar. Kami serahkan keluarga-keluarga yang mengalami sakit, yang mengalami COVID, Tuhan menguatkan, memulihkan. Keluarga-keluarga yang berduka karena ditinggal oleh anggota keluarga yang dikasihi karena pandemi ini. Tuhan hadir memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami serahkan seluruh aktivitas kami dengan kenormalan baru, sehingga karya keselamatan Tuhan boleh dialami oleh banyak orang. Bapa, kami serahkan keberadaan kami, keluarga kami dalam kasih-Mu. Di dalam kami bekerja dan melakukan segala aktivitas, biarlah hanya berpedoman pada kuasa karya-Mu. Ampuni kekurangan kelemahan kami, dan kami serahkan malam nanti ketika kami beristirahat, lindungi supaya kami boleh bangun dengan kekuatan baru, melanjutkan tugas-tugas anugerah-Mu kepada kami. Semua kami mohon hanya di dalam kasih Kristus. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.